Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamong Putro, salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, izinkan saya untuk melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Gajah Mada, prajurit sejati kerajaan Majapahit. Pemirsa, di kesempatan yang lalu dijelaskan bahwa Sri Gitarja dan Dyah Wiyat, dua ibu suri ini, tidak mampu mempengaruhi pemikiran Gajah Mada yang bersikeras untuk tetap melaksanakan tekadnya, yaitu mempersatukan Nusantara. Tidak peduli halangan yang melintang, sebesar apapun halangan itu dan sesulit apapun halangan itu, maka untuk mewujudkan persatuan Nusantara, Gajah Mada, seorang prajurit sejati, tidak mau mundur walaupun yang mempengaruhi adalah ibu suri. Oleh karena itu, Dyah Wiyat dan Sri Gitarja menggeleng-gelengkan kepala karena ternyata Gajah Mada yang dahulunya pernah menjadi bawahan, yaitu Patih Kahuripan, yang namanya Gajah Mada, terus bertekad untuk mempersatukan Nusantara. Oleh sebab itu, pengaruh Sri Gitarja dan Dyah Wiyat terhadap Sunda, baik itu Galuh maupun Pakuan, Gajah Mada tidak memperdulikan, karena Gajah Mada menganggap semua negara sama di hadapan Gajah Mada, yang tujuannya hanya satu, yaitu mau bersatu dengan Majapahit. Pemirsa dimanapun Anda berada, kegundahan hati Dyah Wiyat pun akhirnya didiskusikan dengan suaminya, yaitu Raden Kudamerto. Demikian juga Raden Kudamerto tidak bisa berbuat apa-apa karena secara ditinjau dari kualitas diplomasi, kualitas ilmu kesaktian, apalagi kualitas pengalaman, Kudamerto bukan orang yang bisa dan tepat untuk mempengaruhi pemikiran Gajah Mada. Akhirnya Raden Kudamerto malah mengembalikan bahwa orang yang bisa mempengaruhi pemikiran Mahapatih Gajah Mada hanya satu orang, yaitu Prabu Hayam Wuruk itu sendiri. Pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam pertemuan antara suami istri, yaitu Dyah Wiyat dan Raden Kudamerto, tiba-tiba datang seseorang gadis cantik, putri dari Prabarasmi, yaitu Probosiwi. Probosiwi yang datang kemudian langsung duduk di hadapan Dyah Wiyat yang sedang duduk bersama dengan suaminya itu, mengagetkan karena kehadirannya memberikan sebuah kabar bahwa ibunya Prabarasmi meninggal dunia. Oleh sebab itu, meninggalnya Prabarasmi yang mendadak ini di dalam pikiran Raden Kudamerto mengatakan, waduh,
Waduh, jadi saya sudah kehilangan jejak. Karena satu-satunya kunci yang bisa menjelaskan di mana anak saya, yaitu Anjar Poromarto, dan ibunya Diah Menur adalah Prabarasma. Tetapi kalau sekarang sudah meninggal, maka saksi kunci itu, petunjuk itu sudah tertutup sudah. Ini adalah angan-angan Raden Kudamerto di dalam hatinya. Kemudian Dyah Wiyat mengatakan, "Wahai Probosiwi, kenapa ibumu? Kemarin kan masih sehat." Benar, benar, Gusti Putri. Ibu saya sebenarnya sakitnya nyarinya, badannya panas dan pusing kepalanya, kemudian muntah. Setelah itu, hanya semalam, paginya sudah tidak ada. Oleh sebab itu, Gusti Putri, pada saat beliaunya, ibu saya ini mau meninggalkan saya, maka dia berpesan kepada saya. Apa pesannya? Mohon ampun Gusti Putri. Beliaunya mengatakan kepada saya, "Nduk anak Ungger, jika suatu saat kamu mengalami kesulitan, maka datanglah kamu ke Dyah Wiyat, yaitu Ibu Sumi. Serahkan dirimu kepada beliau, pasti beliau akan memberikan jalan keluar." Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya dua orang, Dyah Wiyat dan Raden Kudamerto, saling berpandangan. Ada apa dengan Prabarasma sehingga sampai menitipkan anaknya pada diri? Akhirnya Dyah Wiyat, "Baiklah, ibumu dengan keluarga yang ada di istana kiri ini sepertinya sudah bukan orang lain. Ibumu melayani saya semenjak masih gadis. Bahkan umurnya antara ibumu dengan aku hanya selisih 3 tahun. Lebih tua ibu. Oleh sebab itu, tidak ada salahnya jika kamu dititipkan kepada saya apabila ada sesuatu yang merasa dirimu mengalami kesulitan. Kamu kan sudah punya suami kan? Berapa anakmu?" Probosiwi terdiam dan masih terus wajahnya membungkuk sehingga tidak menatap Dyah Wiyat. "Mohon ampun Gusti Putri, saya masih belum menikah." "Loh, dulu ibumu pernah mengatakan bahwa kamu sudah dilamar oleh seseorang." "Benar. Karena itu aku merasa bersalah dengan ibu saya, Kanjeng Putri. Saat itu karena saya tidak menyukai lelaki itu, saya masih belum siap menikah pada waktu itu. Akhirnya saya minggat selama 1 bulan." "Loh, kok begitu? Terus sampai sekarang kamu belum menikah?" "Belum, Kanjeng Putri." "Wah, kamu ini cantik loh.
Nah, gini saja kalau begitu. Aku punya dua pilihan. Karena ibumu sejak mudanya kerja di sini sebagai emban yang ada di sini, maka kamu bisa meneruskan pekerjaan dari ibumu. Ini yang pertama. Yang kedua, kamu ini wanita yang cantik. Tentu saja banyak pria yang suka. Dan apabila kamu mau, maka kamu akan saya carikan jodoh sehingga kamu bisa membangun rumah tangga. Mohon ampun Gusti, semuanya akan saya serahkan kepada Kanjeng Putri. Kanjeng Putri, jika diperbolehkan dan diperkenankan, apakah Gusti Putri sudah mempunyai calon untuk diri saya? Akhirnya Gusti Putri ini tertawa dan juga disambut oleh suaminya, yaitu Raden Kudomerto. Raden Kudomerto kemudian memberikan teguran kepada istrinya. Loh, kamu kok berani sudah menawarkan seseorang? Apakah kamu punya calon untuk Probosiwi ini? Sudah Kakang. Kakang kan sudah tahu kan? Ada seseorang yang setiap hari melayani Kakang, yang setiap hari mengantarkan saya kemanapun. Anaknya baik, dia pendiam, tidak banyak bicara, tetapi kerjanya bagus. Duh, berarti yang kamu arah ini berarti Kudo Swaboyo? Benar. Wah, kalau itu saya setuju. Cocok sekali dengan Probosiwi ini. Yang laki-laki tampan, yang perempuannya juga cantik. Itu Probosiwi aku sudah punya, yaitu calon untuk kamu. Namanya adalah Kudo Swaboyo. Hamba menyerahkan hidup dan mati saya kepada Kanjeng Putri. Siapapun pilihan Kanjeng Putri, saya akan menurut. Baiklah kalau begitu, nanti kamu saya perkenalkan. Nanti saya atur perkenalanmu dengan Kudo Swaboyo. Tetapi sayang, sekarang anaknya tidak ada di rumah. Anaknya sekarang ini ditugaskan oleh kakak saya, Kakang Mbok, yaitu untuk mengikuti Pateradu Maduratna ke Sunda. Oleh sebab itu, mungkin 20 hari lagi dia sudah datang. Pemirsa dimanapun Anda berada, itu adalah pertemuan antara Probosiwi dengan Dyahwiyat. Tiba-tiba Probosiwi mengatakan kepada Dyahwiyat, mohon ampun Gusti Putri, hamba juga dititipi wasiat dari ibu saya berupa layang surat yang ada di daun lontar ini dan terbungkus rapi di dalam sebuah kantong yang aku sendiri dilarang melihatnya. Tugasku hanya menyerahkan kepada Kanjeng Putri. Akhirnya Probosiwi kemudian menyerahkan kantong yang berisi surat yang tertulis di atas daun lontar itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, saat Dyahwiyat menerima surat ini, Dyahwiyat sudah terkejut.
ditaruh di dalam sebuah kantong, di mana kantong ini dijahit demikian rupa sehingga kalau ada orang yang ingin membuka surat ini pasti harus merusak kainnya terlebih dahulu, baru bisa meraih isi lontar yang ada di dalam kantong ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya kantong disobek oleh Diyawiat dan kemudian dibuka lontar ini satu demi satu, karena ada 3 lontar, 3 lembar lontar ini. Yang pertama berisi permohonan maaf kepada Bunda Ratu, yaitu Sri Diyawiat, yang selama ini dirinya, yaitu Prabarasmi, menyembunyikan sesuatu yang sangat rahasia. Dan surat yang kedua adalah sebenarnya sudah lama berkeinginan untuk menyampaikan rahasia ini, tetapi karena keadaan belum memungkinkan, maka rahasia itu terus disimpannya. Dan saat inilah yang ketiga mengatakan bahwa, wahai Putri Diyawiat, seseorang yang namanya Dia Menur, yang sudah menikah dengan Raden Kudamerta, memiliki seseorang anak laki-laki yang diberi nama Anjar Poromarto. Tetapi sekarang Anjar Poromarto itu namanya sudah diganti menjadi Kudo Swaboyo. Demikian Kanjeng Putri, rahasia ini aku sampaikan kepada Kanjeng Putri. Pemirsa dimanapun Anda berada, seperti disambar petir, Diyawiat membaca surat ini, sangat terkejut. Kemudian surat itu dibaca oleh Raden Kudamerta. Karena Raden Kudamerta dan Diyawiat sudah berdamai sejak lama. Bahkan Diyawiat pun sangat menaruh simpati kepada Dia Menur. Dia adalah seorang wanita yang baik. Dia mengalah demi kebahagiaan dirinya. Dia memilih pergi demi kebahagiaan dirinya, yaitu Diyawiat. Dan selama berpisah dengan Dia Menur, Diyawiat selalu memikirkan, karena Diyawiat mengetahui persis bahwa Dia Menur adalah istri dari suaminya, yaitu Raden Kudamerta. Demikian juga setelah berdamai antara Raden Kudamerta dengan Diyawiat, maka keduanya tidak mempermasalahkan tentang anak hasil pernikahan suaminya, yaitu Raden Kudamerta dengan Dia Menur. Bahkan dia merindukan kapan bisa ketemu dengan Dia Menur dan bisa bertemu dengan anaknya, yaitu Anjar Poromarto. Pemirsa dimanapun Anda berada, ini merupakan sebuah keajaiban. Dan terkadang juga tertawa di dalam hatinya, yang selama ini 20 tahun diangan-angan kemanakah putra yang dibawa oleh ibunya, yaitu Dia Menur. Ternyata setiap hari melayani dirinya,
setiap hari mengantarkan Diahwiyah untuk pergi kemanapun, bahkan melayani Raden Kudomerto. Bahkan terkadang dibentak-bentak oleh Raden Kudomerto. Tidak tahunya dia adalah putranya sendiri. Apakah ini tidak keajaiban? Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Diahwiyah bertanya lagi kepada Proboscibi, "Wahai Proboscibi, benarkah kamu tidak membaca surat ini?" "Gusti, saya bersumpah, jika saya telah lancang membaca surat itu, maka semoga Sang Hyang Widi mengutukku sampai 7 turunan untuk menjadi orang yang menderita." Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang Anda saya ajak untuk mengikuti Prajaga atau Riung Sedati, yang saat itu Riung Sedati sedang mengejar kelelawar, kemudian sampai ke Pantai Losari. Kemudian ketemu dengan seseorang yaitu Enjang Parayun, dan kemudian Enjang Parayun membeli kapal dengan harga yang begitu murah. Setelah itu, uang yang dipakai oleh Prajaga ini digunakan untuk membeli kuda dan membeli makanan. Ternyata pada suatu ketika, yang namanya Prajaga ini mengendarai seekor kuda, dan saking payahnya, maka tujuannya kemana dia tidak mengerti, hanya menuruti langkah kudanya saja. Sampai dia tertidur di atas kuda. Entah dia sampai di mana. Pada suatu ketika, Prajaga atau Riung Sedatu ini terbangun karena ada suara-suara yang berisik. Suara-suara itu tidak lain adalah riuh rendahnya suara yang ada di pasar Krempel yang begitu ramai. Kemudian di sana ada 3 gadis yang juga ada di pasar. Kemudian 3 gadis itu secara tidak sengaja memperhatikan seseorang yang tidur di atas kuda. "Wahai, lihatlah, ada seseorang kok bisa tidur di atas kuda. Untung kudanya tidak berjalan cepat, hanya berjalan kaki biasa, tidak lari." 3 gadis ini terheran-heran dengan seorang pemuda yang tidur di atas kuda. Bahkan setelah terbangun, dia pun kelihatan bingung. Sehingga 3 gadis ini tertawa sendiri melihat gelagat dan tingkah laku pemuda itu. Tiba-tiba 3 gadis ini salah satunya menjerit. Karena apa? Ada seseorang yang menjambret kalung, sehingga dia langsung menjerit dan berteriak, "Maling, maling!" Sehingga terjadilah kejar-kejaran. Pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata malang bagi seseorang yang baru tidur dari kudanya, baru saja dia turun dan menuntun kudanya, dan kelihatannya bingung. Tiba-tiba didatangi banyak orang, kemudian dia dipegang dan langsung dipukuli oleh banyak orang. Dia mengatakan, "Ini adalah temannya, ini temannya." Tentu saja 3 gadis
yang menjadi saksi bahwa orang itu tidak bersalah. Akhirnya langsung mendatangi kerumunan orang yang sedang memukuli Prajaka ini. Berhenti, jangan diteruskan kamu memukul orang ini. Orang ini tidak bersalah. Kenapa kamu sampai memukul orang ini? Kalau tidak kamu hentikan, kamu pasti dikunjoro. Aku adalah Dyah Pitaloka, putri dari Prabu Tribhuwan. Pemirsa dimanapun Anda berada, sehingga orang yang begitu banyak langsung terduduk dan sujud di hadapan Dyah Pitaloka. Kemudian orang yang memukul-mukul Prajaka tadi dibangunkan. Kamu yang memukul orang ini, kamu harus bertanggung jawab. Sekarang kamu pergilah ke hakim dan katakan dirimu bersalah karena memukul orang ini, dan ajaklah orang ini ke sana. Kalau kamu tidak datang ke hadapan hakim, maka sampai kapanpun kamu akan saya cari, dan seluruh keluargamu juga akan saya hukum. Pemirsa dimanapun Anda berada, sehingga satu pasar ini setelah mengetahui yang namanya Dyah Pitaloka langsung sujud, karena dia adalah putri seorang raja yang sedang menyamar untuk pergi ke pasar, dan secara kebetulan kalungnya dijamret oleh orang. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya seseorang yang telah melakukan kesalahan kepada Prajaka atau Liu Sedatu ini menurut dan pergi menuju ke hakim dan mengakui dia bersalah. Tetapi oleh hakim diperlakukan secara bijaksana. Dia diperintahkan untuk memberikan ganti rugi terhadap seseorang yang tidak bersalah, kemudian dipukul. Tetapi Prajaka pada waktu itu memaafkan, sehingga hakim juga bisa memberikan sebuah keputusan bebas tanpa ada hukuman, baik itu hukuman fisik, hukuman penjara, atau hukuman denda. Prajaka memberikan maaf kepada orang yang melakukan pemukulan kepada dirinya. Akhirnya mereka saling berangkulan, dan orang yang bersalah tadi benar-benar memohon ampunan dengan sepenuh hati kepada Prajaka. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan kisah ini? Bagaimanakah dengan ucapan Dyah Wiyah yang sudah mau menjodohkan Probosiwi, anaknya Prabarasmi, yaitu pelayan istana. Kemudian setelah mengetahui surat wasiat dari Prabarasmi yang mana Kudo Swaboyo adalah anak dari Raden Kudomertu, apakah upaya untuk menjodohkan antara Kudo Swaboyo dengan Probosiwi ini akan dilanjutkan setelah mengetahui bahwa dia, Kudo Swaboyo, adalah anaknya Raden Kudomertu yang selama ini dicari? Pemirsa, ikutilah terus cerita ini awal hingga akhir. Sampai di sini akhirul kalam. Bila taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.